Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas yang telah menggantikan UAS Kalkulus 2. Berikut eh, PPT yang akan kita tampilkan. Dengan anggota kelompok yang pertama itu Kang Adil Deswal Agi Firmansyah. Yang kedua ada Heru Nuraskito Haji, yang ketiga ada Taufik Hidayatullah, yang keempat ada Sukma Derajat Hardiantara, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Jalvan Fauzan. Oke, di sini ada soal UAS. Eh, Soal yang pertama, soal yang kita ambil yaitu sebuah rangkaian RLC dengan eh, resistor 50 ohm, lilitan 0,1 Henry, dan kapasitornya 100 mikrofarad. Diberi input tegangan 10 sin 100 T volt. Yang dipertanyakan adalah A. Turunkan persamaan diferensial yang menggambarkan arus. eh, yang kedua ada B. Hitung laju perubahan arus saat waktunya 0,01 detik. Yang ketiga C. Simulasikan respon arus versus waktu menggunakan Python atau MATLAB dan bandingkan hasil analisis dengan simulasi. Outputnya yang di Oke, baik. Jawaban soal UAS nomor satu akan diserahkan ke Kang Aidil. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin masuk, teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan nomor 1A, yaitu turunan persamaan diferensial yang menggambarkan arus IT. Jadi secara model matematis, rangkaian RLC seri, itu kita bisa gambarkan seperti ini. IR plus LDI per DT plus 1 per C integral IDT sama dengan VT. Ini adalah hukum Kirchhoff dari tegangan, yaitu hukum Kirchhoff tegangan yang menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian jika kita ubah ekspresinya menjadi DI per DT, D kuadrat I per DT, yaitu turunan kedua, ditambah R per, R per L DI per DT plus I per LC sama dengan VT per L. Jadi solusi umum persamaan diferensial itu umumnya IT sama dengan IH, I homogen T, ditambah IP, I partikular T. Kemudian untuk solusi homogen itu saat VT sama dengan nol. Jadi D kuadrat I per DT kuadrat plus R per L DI per DT plus I per LC sama dengan nol. Dan substitusikan I sama dengan A, E pangkat ST beserta turunannya. Jadi I sama dengan A, E pangkat ST. Kemudian turunan dari DI per DT adalah A, S, E, S pangkat E, ST. Kemudian turunan kedua dari I itu jadi A, S kuadrat, E, ST. Jadi kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi kita akan dapatkan AS kuadrat, E pangkat ST ditambah A. R per L S E pangkat ST ditambah A per LC E pangkat ST sama dengan nol. Kemudian kita buat ekspresinya jadi A E pangkat ST dikalikan dengan S kuadrat plus R per LS plus 1 per LC sama dengan nol. Karena A pangkat A E pangkat ST tidak pernah nol untuk setiap nilai T, maka yang pasti S kuadrat plus R per LS plus 1 per LC pasti akan sama dengan nol. Seperti itu. Kemudian kita hitung akar-akar dari S-nya. Nah, jadi kita menggunakan akar kuadrat S1 dan S2, di mana S1 itu min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, kemudian juga S2-nya, seperti itu. Kemudian ada beberapa bentuk lain dari akar kuadrat ini, yaitu min R per 2L plus akar R per 2L kuadrat min 1 per LC. Kemudian yang S2-nya juga seperti itu. Kemudian ekspresi juga dapat dijelaskan sebagai alpha. Alpha sama dengan R per 2L.
Kemudian kita hitungkan dengan nilai R-nya 50, L-nya 0,1 dikali hasilnya 250. Kemudian omega 0 juga sama dengan 1/akar LC. Dan nilainya 316,227. Karena alfa kurang dari omega 0, maka masuk ke underdamped case. Kemudian kita hitung akar berdasarkan nilai alfa dan juga omega 0. Jadi di sini kemudian alfanya didapatkan minus alfanya minus 250 yang tadi. Kemudian J omeganya itu akar alfa kuadrat min omega 0 kuadrat dihasilkan 193,6 J. Itu berarti imajiner nilainya. Kemudian di sini alfa sama dengan 250, omeganya 193,6. Kemudian solusi umum homogen dalam notasi kompleks yaitu I homogen T sama dengan A1 E pangkat min alfa plus J omega T plus A2 E pangkat minus alfa min J omega T sama dengan sama dengan E pangkat minus alfa T A1 E J omega T plus A2 E min J omega T. Kemudian berdasarkan formula Euler bahwa E pangkat J omega T itu sama dengan cos omega T tambah J sin omega T. Kemudian E pangkat min J omega T sama dengan cos omega T min sin omega T. Kemudian solusi umum homogen dalam notasi trigonometrinya I homogen T sama dengan E pangkat A T E pangkat alfa T A1 cos omega T plus J sin omega T plus A2 cos omega T min J sin omega T. Kemudian didapatkan E pangkat alfa T A1 plus A2 cos omega T ditambah J A1 min A2 J eh, A1 min A2 sin omega T. Karena A1 dan A2 adalah konstanta, maka dapat dijelaskan menjadi A1 dan A2 sebagai B1, A1 min A2 sebagai B2. Kemudian didapatkan I homogen T sama dengan E pangkat min alfa T B1 cos omega T plus B2 sin omega T. Kemudian didapatkan E pangkat di masukin nilai-nilai yang dari RLC-nya E pangkat min 250 T B1 cos 193,6 T plus B2 sin 193,6 T. Kemudian untuk solusi partikularnya, di sini solusi partikular itu saat Vt itu nilainya 10 sin 100 T. Karena Vt adalah sinusoid, maka untuk mencari solusi partikularnya, K sin omega T sama dengan K cos omega T plus M sin omega T. I partikular T sama dengan K cos 100 T plus M sin 100 T. Turunan 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 pertama dari I partikular T sama dengan min 100 K sin 100 T plus 100 M cos 100 T. Kemudian turunan kedua dari I partikular T sama dengan min 1000 K min 10.000 K cos 100 T min 10.000 M sin 100 T. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan diferensial. Jadi D kuadrat IP per DT kuadrat plus R per L DI P per DT ditambah IP per LC sama dengan VT per L. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi petik dua seperti ini yang sama petik satu ini menandakan turunan pertama dan turunan kedua seperti itu. Kemudian didapatkan dimasukkan rumus yang tadi ke persamaan diferensial jadi min 10.000 K cos 100 T min 10.000 M sin 100 T ditambah 500 dikalikan min 100 K sin 100 T plus 100 M cos 100 T ditambah 10 tambah 100.000 dikali K cos 100 T tambah M sin 100 T sama dengan 100 sin 100 T. Kemudian gabungkan koefisien yang sama. Jadi min 10.000 K plus 50.000 M plus 100.000 K cos 100 T sama dengan 90.000 K ditambah 50.000 M cos 100 T. Min 100.000 M min 50.000 K plus 100.000 M sin 100 T sama dengan 90.000 M min 50.000 K sin 100 T.
Kemudian 90.000 K plus 50.000 M cos 100 T plus 90.000 M min 500 50.000 K 100 sin 100 T sama dengan 100 sin 100 T. Kemudian samakan koefisiennya. Jadi 90.000 K plus 50.000 M sama dengan 0 persamaan satu ke dan 5 min 50.000 K plus 90.000 M sama dengan 100 untuk persamaan 2. Kemudian dari persamaan satu ini diselesaikan dengan persamaan sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi eh, dari persamaan satu K sama dengan min 50.000 per 90.000 M. Jadi K sama dengan min 5 per 9 M. Kemudian substitusikan K ke persamaan 2 didapatkan seperti ini ya. Nggak usah dijelasin lagi kali ya. K sama dengan min 5 per 9 M. eh, ya. Kemudian solusi umum persamaan diferensialnya IT sama dengan E min 250 T dikalikan B1 cos 193,6 T plus B2 sin 193,6 T min 0,000472 cos 100 T plus 0,000849 sin 100 T. Mencari konstanta B1 dan B2 berdasarkan nilai awal I0 sama dengan 0, turunan turunan pertama I 0 sama dengan 0. Untuk mendapatkan solusi khusus untuk T sama dengan 0, I0 sama dengan 0. Kemudian I0 sama dengan E pangkat min 250 dikalikan 0 B1 cos 193 0 plus B2 sin 193,6 kali 0 min 0,000472 cos 100 dikalikan 0 plus 0,0089 sin 100 dikalikan 0. Jadi I0 sama dengan B1 min 0,00476. Jadi didapatkan B1 sama dengan 0,000472. Untuk T sama dengan 0, turunan pertama dari I ke 0 sama dengan 0. Gunakan aturan rantai eh, dan juga aturan turunan perkalian. Pisahkan menjadi dua bagian. Jadi untuk turunan pertama bagian homogen, turunan dari E pangkat 250T, B1 cos 193,6T plus B2 sin 193,6T, hasilnya min 250, E min 250T, B1 cos 193,6T plus B2 sin 193,6T plus E pangkat min 250T dikalikan min 193,6 B1 sin 193,6T plus 193,6 B1 B2 cos 193,6 T. Kemudian jika kita hitung-hitung hasilkan turunan bagian homogennya E pangkat min 250 T dikalikan min 250 B1 plus 193,6 B2 cos 193,6 T plus min 250 B2 min 193,6 B1 sin 193,6 T. Kemudian turunan bagian partikularnya turunan dari minus 0,00472 cos 100 T plus 0,00849 sin 100 T. Kemudian didapatkan 0,0472 sin 100 T plus 0,849 cos 100 T. Kemudian keduanya digabungkan menjadi turunan pertama I T sama dengan E pangkat min 250 T min 250 B1 plus 193,6 B2 cos 193,6 T plus min 250 B2 min 0,91 min 193,6 B1 sin 193,6 T tambah 0,0472 sin 100 T ditambah 0,04849 cos 100 T. Kemudian masukkan I aksen 0 ke persamaan tadi. Hasil dari didapatkan I aksen 0 sama dengan min 250 B1 plus 153,6 B2 plus 0,0849. Kemudian kita masukkan nilai B1 yang tadi yang udah didapatkan. Didapatkan B2 sama dengan 0,000171. Kemudian gabungkan seluruhnya menjadi solusi khusus persamaan diferensial IT sama dengan E pangkat min 250 T 0,00472 cos 193,6 T plus 0,0171 sin 193,6 T min 0,00472 cos 100 T plus 0,0849 sin 100 T.
Baik, selanjutnya eh, nomor 1B yaitu hitung laju perubahan arus DI per DT saat T 0,01 detik. Nah, di sini didapatkan persamaan I aksen T sama dengan DI T per DT. Nah, turun bagian homogen D per DT dikali Euler min 250 T dikali 0,00472 cos 193,6 T ditambah 0,000171 sin 193,6 T sama dengan min 250 Euler min 250 T dikali 0,000472 cos 193,6 T ditambah 0,007171 sin 193,6 T ditambah Euler min 250 T dikali min 0,091372 sin 193,6 T ditambah 0,033105 cos 193,6 T. Nah, sama dengan Euler min 250 T dikali dengan min 250 dikali 0,00472 cos 193,6 T lalu ditambah 0,00171 sin 193,6 T dikurang 0,0913,792 sin 193,6 T ditambah 0,033106 cos 193,6 T sama dengan Euler min 250 T dikali min 0,118 cos 193,6 T dikurang 0,042 700 0,042 7500 sin 193,6 T dikurangi 0,0913,792 sin 193,6 T ditambah 0,0331056 cos 193,6 T sama dengan min 250 T dikali dengan min 0,18 ditambah 0,033 1056 cos 193,6 T ditambah min 0,033 1056 dikurangi 0,0913,792 sin 193,6 T sama dengan Euler min 250 T dikalikan dengan 0,0848944 cos 193,6 T dikurangi 0,1244848 sin 193,6 T. Nah, selanjutnya menggunakan turunan bagian partikular, di mana D per DT itu dikalikan dengan min 0,00472 cos 100 T ditambah 0,00849 sin 100 T sama dengan min 0,0472 cos 100 T ditambah 0,0849 sin 100 T. Selanjutnya kita gabungkan nih. Gabungkan turunannya didapatkan I aksen T sama dengan Euler min 250 T dikali dengan min 0,08488944 cos 193,6 T dikurangi 0,1244848 sin 193,6 T dikurangi 0,047 cos 100 T ditambah 0,0849 sin 100 T. Nah, ya selanjutnya kita substitusikan I 0,01 I aksen 0,01 sama dengan Euler min 250 dikali dengan 0,01 dikali dengan min 0,08489444 min 0,08489444 cos 193,6 dikali 0,01 dikurangi 0,1244848 sin 193,6 dikali 0,01 dikurangi 0,0472 cos 100 0,01 ditambah 0,0849 sin 100 dikali 0,01. Nah, ya aksen pada T 0,01 itu sama dengan minus 0,0530 20 888835 ampere. Selanjutnya soal 1C akan dibacakan dengan teman saya. Padanya dipersilakan.
Ya, ini soal 1C. Berikut lampiran yang telah ditampilkan. Yang pertama ada hubungan arus dan waktu. Yang kedua ada hubungan turunan dan arus dan waktu. Bisa dilihat sendiri. Next, Kang. Berikut hasil simulasi RLC-nya. Bisa dilihat eh, R1-50, lilitannya 0,1 Henry, kapasitornya 100 mikrofarad. Hasil dari DC-nya adalah 0 amplitudo 10. Frekuensinya 100 per 6,283185307118. AC-nya 1. Next, Kang. Berikut gelombang tegangan dan waktu. Ya, dilihat. Next, Kang. Analisisnya adalah grafik pertama menunjukkan respon arus terhadap waktu menggunakan pustaka Matplotlib dan NumPython. Terlihat dua grafik, kemungkinan besar grafik atas adalah arus terhadap waktu dan grafik bawah adalah tegangan terhadap waktu. Grafik kedua berasal dari simulator SpaceKiCad. Pola gelombangnya juga sinusoidal dengan bentuk yang mirip dengan hasil simulasi Python atau MATLAB. Skala waktu dan amplitudo juga tampak konsisten dengan simulasi sebelumnya. Baik hasil simulasi Python maupun SPICE menunjukkan bentuk gelombang arus identik, yaitu sinusoidal. Ini menandakan bahwa model matematis yang digunakan Python sudah benar dan sesuai dengan model fisik yang disimulasikan di SPICE. Amplitudo dan frekuensi dan fase pada kedua hasil simulasi tampak sama. Ini menunjukkan parameter rangkaian seperti nilai R, L, C, dan sumber tegangan yang digunakan kedua simulasi sudah konsisten. Kesesuaian hasil antara Python dan SPICE membuktikan bahwa model matematis analitik yang digunakan sudah benar. Artinya persamaan diferensial atau solusi analitik dan simulasi numerik yang digunakan untuk menghitung arus sudah tepat. Selanjutnya ada Eh, nomor 3, proyek integral perhitungan daerah rata-rata sinyal periodik. Sebuah sinyal tegangan periodik didefinisikan sebagai Pi T sama dengan 10T jika 0 kurang dari T kurang dari 1 detik 0 jika 1 kurang dari T kurang dari 2 detik. Bagian A, gunakan integral parsial atau substitusi trigonometri untuk hitung daerah rata-rata P average sama dengan 1T VT 2 RDT, T dengan R sama dengan 10 ohm dan T sama dengan 2 detik. Ya, yang bagian A itu slide lagi, Kang. Pertama kita ketahui sinyalnya dulu, VT sama dengan 10T, 0 kurang dari T kurang dari 1, 0, 1 kurang dari T kurang dari 2, dengan R sama dengan 10 ohm, T sama dengan 2 detik. Lalu kita lihat rumus daerah rata-rata, P average sama dengan 1 per T, integral T 0, V T kuadrat per R dt. Lalu hitung integralnya untuk 0 kurang dari T kurang dari 1, VT sama dengan 10T, VT kuadrat sama dengan 100T. Untuk 1 kurang dari T kurang dari 2 VT sama dengan 0 VT kuadrat. Kang, Ini di stop aja nomor 3 di Nayanar. Waktunya tinggal ini, Cok. oke, selanjutnya di sini ada soal yang kamu pilih, soal nomor 3. Nomor 3, proyek integral perhitungan daerah rata-rata sinyal periodik. Sebuah sinyal tegangan periodik didefinisikan sebagai Vt sama dengan 10T jika 0 kurang dari T kurang dari 1 detik, 0 jika 1 kurang dari T kurang dari 2 detik. Untuk A, gunakan integral parsial atau substitusi trigonometri untuk hitung daya rata-rata P average sama dengan 1T Pi T kuadrat RDT T 0 dengan R sama dengan 10 ohm dan T sama dengan 2 detik. Yang bagian B-nya, bandingkan hasilnya dengan sinyal sinusoidal
Vt sama dengan 5 sin Pi T. Gunakan integral trigonometri. Outputnya laporan plus perhitungan matematis dan interpretasi hasil. Untuk yang nomor 3A, boleh di slide, Kang? Oke, untuk 3A, kita mencari daya rata-rata untuk sinyal periode 3A, Bang. Oke, untuk 3A, daya rata-rata untuk sinyal periodik Vt. Pertama kita ketahui dulu bentuk sinyalnya. Vt sama dengan 10T, 0 kurang dari T kurang dari 1, 0, 1 kurang dari T kurang dari 2. Dengan R sama dengan 10 ohm, T sama dengan 2 detik. Rumus daya rata-rata itu yaitu Pi average sama dengan 1 per T integral T0 Pi T kuadrat per R dt. Lalu kita hitung integralnya untuk 0 kurang dari T kurang dari 1, Vt sama dengan 10T, Vt kuadrat sama dengan 100T kuadrat. Untuk 1 kurang dari T kurang dari 2, Vt sama dengan 0, Vt kuadrat sama dengan 0. T average-nya sama dengan 1 per 2, integral 1, 0, 100T kuadrat per 10 dt, ditambah integral 21, 0 dt, sama dengan 1 per 2, integral 1, 0, 10T kuadrat dt. Maka hasil akhirnya 1 per 2, 10 dikali T pangkat 3 per 3, 1 per 0 sama dengan 1 per 2 dikali 10 per 3 sama dengan 5 per 3. Maka hasilnya 1,67 watt. Untuk yang bagian B akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yang di nomor 2B itu ada perbandingan dengan sinyal sinusoidal Vt. Sama dengan Vt-nya itu 5 sin Vt. Langkah 1, rumus daya. 1 itu menentukan rumus daya rata-rata untuk sinyal sinusoidal PAVG sin 1 per T integral T0 5 sin Pt kuadrat per 10 dt. Terus 1 per 2 integral 2 batas integral 2 per 0 integral 2 per 0 25 sin kuadrat Vt per 10 dt sama dengan 1 per 1 per 2 integral 2 0 2,5 sin kuadrat 1 T. apa? Kenapa, Jan? Gunakan identitas trigonometri. Iya, yang kedua itu menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat Vt sama dengan 1 min cos 2 Vt per 2 integral 220 sin kuadrat Vt dt sama dengan integral 1 per 2 dt sama dengan 1. Maka PAVG sin 1 per 2 kali 2,5 kali 1 sama dengan 1,25 watt. Di sini ada tabel perbandingan daya rata-rata. Sinyal linear segitiga itu daya rata-ratanya 1,67 watt. Sinusoidal 5 sin Vt itu 1,25 daya rata-ratanya 1,25 watt. Sinyal linear menghasilkan daya rata-rata lebih besar dibandingkan sinyal sinusoidal dengan amplitude puncak yang sama karena nilai kuadrat rata-rata interval aktifnya lebih besar. Dalam aplikasi bentuk gelombang sangat mempengaruhi efisiensi daya yang dihantarkan ke beban. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1 dengan soal UAS yang menggantikan ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.